Kita akan bicara tentang transformasi geometri. Nah, kalau di sini ada geometri, berarti berkaitan dengan bangun, bisa bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya. Transformasi. Nah, kalau dibilang transformasi itu ya mengubah, gitu kan? Mengubah kayak kalian film transformasi, gitu kan? Perubahan toh, mengubah, gitu kan? Cuma pengubahannya menjadi bentuk apa, gitu kan? Kalau mobil jadi robot, jadi orang, jadi dan sebagainya, itu kan perubahan. Jadi ini di sini adalah pasti perubahan secara geometri, gitu kan? Bisa bangun datar, bisa bangun ruang, gitu ya. Kalau transformasi itu sebenarnya, ya, transformasi itu sebenarnya adalah pemetaan. Kalau di dalam matematik bisa dikatakan itu adalah pemetaan. Pemetaan satu-satu, gitu kan? Dan onto. Nah, masih ingat ya kelas 10 ya? Satu-satu. Kalau ada fungsi satu-satu itu yang bagaimana? Dia masih ingat? Onto itu yang bagaimana? Kalau pakai diagram Venn, itu kan paling gampang toh, kelas 10 tuh. Korespondensi di sini kan beda ya, kalau korespondensi satu-satu kan beda. Kalau satu-satu gitu kan beda. Kalau satu-satu itu apa? Saya masih ingat? Setiap pasangan mendapatkan satu pasangan. Kalau untuk itu dia habis semua dapat pasangan, ya itu bedanya. Jadi tetapi kalau satu-satu itu di belakang boleh tidak habis. Nah itu ya, coba kalian telisik nanti kelas 10 ya, satu-satu. Satu-satu itu berarti setiap elemen di B itu dapat tepat pasangan satu di A, gitu kan? Nah, tetapi boleh sisa, gitu kan? Kalau untuk itu tidak boleh sisa. Kalau ini digabung satu-satu dan untuk itu namanya bijektif, gitu. Nah, subjektif sama subjektif sama onto itu terus kemudian digabung menjadi bijektif, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini sebenarnya korespondensi satu-satu. Terus kemudian transformasi kalau kalian baca, sudah lihat di video ya, transformasi. Nah, nanti itu ada 4 bagian. Yang pertama apa? Saya masih ingat? Apa? Translasi. Bagus, translasi. Yang kedua? Balik Rotasi. Ya, rotasi. Yang berikutnya? Refleksi. Yang berikutnya? Dilatasi. Iya, dilatasi. Ini istilah matematik, toh. Tetapi kalian juga harus ngerti istilah bahasa Indonesianya supaya gampang. Translasi itu apa? Pergeseran atau perpindahan. Kalau rotasi, ini mesti ngerti. Posisi transformasi komposisi ini gabungan ya. Nah ini cakupannya cukup luas ya. Nggak mungkin. Terus refleksi? Pencerminan. Kalau dilatasi? Perkalian. Ini perkalian atau pembagian, atau kalau saya menulis skala. Skala ini bisa perbesaran atau pengecilan. Nah, jadi buat skala gitu kan, dikecilkan, dibesarkan, pengecilan. Nah, itu ya. Nah, kalau pergeseran itu misalkan ada titik nih, dipindah, misalnya dimensi 2 ya, datar. Oh, jadi pindah tempat di aksen. Aksen itu menunjuk pada bayangannya, ya. Kalau tadi pemetaan itu kan ada titik awal, itu kan domain dan kodomain toh. Nah, bayangannya, aksen itu bayangan. Kalau aksen double itu berarti 2 kali ya. Oh, kalau ini digeser lagi boleh nggak? Boleh, bisa digeser. Jadi aksen double boleh. Gitu.
Kalau rotasi, jadi kalau geser ya tinggal geser aja, gesernya kemana gitu kan. Kalau dalam koordinat berarti bisa X, bisa Y lah. Nah, kalau rotasi tadi apa? Perputaran. Nah, kalau mutar berarti ada pusat. Sebut saja O. Nah, pusatnya. Misalkan ada titik nih. Nah, titiknya titik B. Diputar nih, misalkan. Ya, misalkan gitu ya. Terus ini diputar ke sini. Nah, muternya ke arah sini kan. Maka ini menjadi bayangan sen. Jadi kalau rotasi itu pasti ada pusatnya. Itu ya. Kalau refleksi diri ya gitu kan, cermin gitu kan, paling gampang nih. Ini cerminnya misalkan, cerminnya ya itu ya. Kalau di sini ada titik C, mencerminkannya gimana? Ya kalau cermin itu tegak lurus tau, anak IPA masih jelas banget tuh. Tegak lurus tau. Ini tegak lurus. Jaraknya pasti sama. Nah, itu konsepnya kan ini aksen, gitu kan? Itu kalau pencerminan. Kalau skala itu juga atau perbesaran atau pengecilan itu worong ngantuk ya. Oke. Ini pusatnya. Nah, misalkan ada titik D di sini. Atau saya buat 2 titik deh atau dibuat garis. Ini nih, titik A, B, ini garis ini misalkan garis. Ya. Kalau misalkan dibesarkan ini menjadi ke sini, ini menjadi ke sini, misalkan 2 kali, 3 kali ya. Nah, misalkan ini misalkan menjadi A aksennya, ini menjadi B aksen. Nah, ini menjadi perbesaran. Kalau pengecilan itu, pengecilan ya skalanya lebih kecil, bisa saja seperti itu. A aksen double. Ini B aksen double. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak gitu paling tidak sudah ada bayangan untuk nanti kita bekerja dalam transformasi ini. Nah, jangan kebalik kok, intinya tidak kebalik. Karena nanti sebagian banyak rumus, tapi nanti bisa dipelajari supaya menjadi sederhana. Ada beberapa yang dihafalin, kalau lupa berarti harus balik ke konsep awal. Maka konsep awal itu akan mempermudah kalau kalian lupa, gitu kan? Maka kembali ke semula. Nah, kita akan mulai dari yang pertama itu adalah translasi. Nah, translasi atau pergeseran. Nah, untuk translasi atau pergeseran, gitu kan? Berarti digeser saja toh. Kalau saya bekerja dalam koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y, kemudian misalkan ada titik U. Nah, ini misalkan titik A deh. Titik A. Terus kemudian ini misalkan di sini titiknya adalah X, Y. Ya. Digeser nih. Digeser. Ini sebesar datar ya. Nah, sebesar A. Terus ini digeser. Saya gesernya misalkan ke atas ini B. Maka ini digeser menjadi ke sini. Gitu ya. Nggak pas ya. Nah, ini misalkan menjadi A aksen. Nah, berarti ini sebenarnya adalah koordinatnya menjadi X aksen, Y aksen gitu kan. Kan berubah. Nah, perubahannya ini itu bisa diperoleh dengan cara apa? X pertama ditambah, nah ini kan geser A, bagus. Ini di koma kan koordinat Y ditambah B. Nah, sebenarnya kalau ini kan gampang nih, tinggal gesernya berapa, gitu kan? Pergeserannya berapa? Maka translasi itu kalau di sini pergeserannya adalah X, ini Y itu A, B, gitu kan? Terus kemudian yang semula dari A menjadi A aksen. Nah, jadi translasi dapat disimbolkan dengan T. T aja gitu kan. Nah, pergeserannya untuk menuliskannya adalah pergeserannya sebesar A sebesar B. Jadi seperti metrik metrik kolom gitu kan. Nuliskannya gitu. Jadi translasi T gitu kan
menuliskannya pakai seperti nulisnya pakai metrik A, B. Jadi ini adalah untuk X-nya, ini untuk Y-nya, pergeserannya. Nah, nanti kalau itu misalkan translasi disimbolkan pakai T, maka kalau kita punya, misalkan tadi, kalau kita punya titik A, itu X, Y, ini ditranslasi. Biasanya nulisnya gini, T, ya berarti artinya translasi. Translasi berapa? A, B, gitu kan. Maka hasilnya menjadi A, aksen, gitu kan. Hasilnya apa? Yo ini bisa ditulis sebagai X atau diperoleh dengan cara X ditambah A, Y ditambah B. Atau ini bisa disebut E aksen, Y aksen. Itu. Jadi X aksen itu bayangan, Y aksen itu bayangan. Caranya ya tinggal ditambahkan aja perpindahannya, gitu kan. Gitu. Jadi gampang saja memindahkan secara geometri. Nah, ini mengingatnya kalau ini X-nya toh, kalau ini positif berarti ke arah kanan toh. Kalau ini negatif ke arah kiri gesernya toh. Kalau ini positif berarti ke atas. Kalau ini negatif berarti ke bawah. Itu aja. Ya. Oh, negatif berapa ya? Berarti geser ke bawah. Kalau negatif berapa untuk X-nya? Berarti geser ke kiri, gitu kan. Prinsipnya sama seperti koordinat kartesius gitu kan, tinggal geser, namanya aja pergeseran, tinggal digeser gitu aja toh. Nah, kalau secara geometri ya kalian geser bentuk ini digeser saja gitu kan. Oh, dari titik A ini geser sebesar berapa? AB. Nah, A dulu, maka nulisnya A, B. Jadi tulisnya pakai metrik gitu kan. Nah, itu ya penulisan metrik. Terus kemudian, nah penulisannya bisa seperti ini. Oh, tidak masalah bentuk ini. Terus kemudian ada juga bisa dituliskan dalam bentuk matrik. Kalau untuk menghasilkan koordinat bayangan, X aksen, Y aksen, itu bisa diperoleh dengan cara, nah ini semula kan titiknya X, Y. Tinggal ditambahkan perpindahannya AB. Udah. Jadi maka ini akan menjadi apa? Oh, bayangan itu X aksen, Y aksen sebenarnya kan sama. Ini diperoleh dengan cara X plus A, ini Y plus B. Jadi kalau ini dalam bentuk matriks, gitu kan? Kalau ini dalam bentuk, saya menyebutnya dalam bentuk masuk di dalam koordinat. Gitu. Jadi ada dua hal, bisa memakai bentuk metrik, bisa pakai bentuk koordinat langsung. Gitu. Tinggal mana yang mau dipakai. Gitu kan. Kadang-kadang nanti bekerjanya di metrik, ya enggak apa-apa. Kalau nanti ada masuk di komposisi dari translasi ini pergeseran, ya kalian bisa pakai metrik. Kalau pakai koordinat itu ya tinggal tambahkan. Mana yang simpel nanti. Jadi penulisannya bisa dengan dua cara. Maka nanti kalian kalau bentuk metrik, kadang-kadang ada yang larinya ke bentuk metrik supaya mudah. Maka nanti bekerjanya pasti ke metrik lagi. Nah, pemahaman di metrik-metrik itu dipahami lagi, gitu kan? Pasti akan kembali ke situ. Jadi kadang ada yang mudah pakai koordinat, ada yang pakai metrik, tergantung kebutuhan. Kalau nanti rotasi, kebanyakan pasti bentuknya metrik larinya. Karena dia mengandung pusatnya berapa, ininya berapa, maka penulisannya pakai metrik. Jadi saya membiasakan di awal, oh kalau translasi itu, pergeseran itu, ya kalau kalian misalkan contohnya, gampang sebenarnya. Oh contoh misalkan, sudah ada pasti contohnya. Kalau misalkan contoh pertama, ada titik A itu adalah misalnya 2,3. Nah ini ditranslasi nih, ditranslasi oleh T. Sebesar berapa? Misalkan sebesar 24. Nah, terus tentukan bayangan gitu kan. Pasti tanyakan tentukan bayangan. Nah, kalau bayangan kalian bisa pakai aksen toh. Oh, ini langsung aja. Misalkan A itu kan 2,3. Maka ini ditranslasi oleh T sebesar berapa itu? 24. Jawabannya pasti A aksen toh. Ya udah, 2 tambah 2, 3 tambah 4. Wis gampang. Jadi A aksen sama dengan berapa?
4,7. Jadi bayangan oleh 24 itu menjadi aksennya, bayangannya menjadi 4,7. Ya gitu aja. Ya, kalau pakai metrik bisa enggak? Bisa. Kalau misalkan kalau pakai metrik ya. Nah, jadi saya berikan di awal ini supaya ini aja ngertian. Kalau X aksen Y aksen gitu kan. Titik pertama berarti kan X-nya 23 ya. 23 ditambah piro 24. Maka hasil bayangannya gitu kan. Jadi bayangannya X aksen Y aksen itu sama dengan piro 47. Jadi kalau ditanya titik berarti harus kembali ke titik. Tahu bentuk titik A aksen, ya tulis kembali 4,7. Itu aja. Itu. Ya. Jadi kalau titik tetap dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan, ya, X, Y, gitu kan. A aksen, aksennya apa? Nah, itu kan 4,7. Kalau saya sih simpel yang atas saja kalau ini lebih gampang, gitu kan. Simpel, ya gitu ya. Itu masing-masing silakan. Saya lebih suka kalau yang translasi ini karena masih sederhana, ya dipakai bentuk yang atas itu aja, gitu kan. Nah, seperti itu. Contoh kedua, kalau untuk yang contoh kedua misalkan titik B itu misalkan 2,3 min 3. Nah, ini ditranslasi misalkan T sama dengan misalkan 4 min 2. Berarti digeser, translasi kan digeser. Tentukan bayangan. Nah, kalau bayangan ya gampang toh tadi. Berarti yang semula B itu adalah 2,-3 ditranslasi oleh T sebesar 4-2. Ini jam berapa? Oh, masih ya. Berarti B aksen toh. Ya, ini menjadi apa? Ya 2 plus 4, min 3 ditambah min 2 gitu kan. Berarti B aksen piro? Oh, 6, min 5. Sudah. Simpel lah. Gampang ya? Gampang seperti itu. Nah, jadi variasi soal tinggal nanti yang diketahui mana, yang ditanyakan mana gitu kan. Tinggal diurutkan. Translasi T, saya nggak sempat nulis di Word, dari titik A 4,-2 menjadi bayangan A aksen, bayangan ya, bayangan A aksen itu kira 6,6. Nah, kalau ini kan diminta T-nya, ya berarti kalian bisa cari dengan cara misalkan di sini kan A-nya adalah kan 4,-2. Terus dia ditranslasi oleh T. Ini anggap aja AB, boleh seperti itu, gitu kan? Bayangannya adalah A aksen itu 6,6. Padahal 6 ini, bayangan ini, A aksen ini kan diperoleh dengan cara apa? 4 ditambah A, toh. Terus ini min 2 ditambah B. Ya, berarti sekarang tinggal dicari bahwa 6 itu sama dengan 4 ditambah A. Berarti A-nya adalah 2. Terus, bentuk yang kedua, berarti 6 itu sama dengan min 2 ditambah B. Berarti B-nya bisa diambil 6 tambah 2 ya, berarti 8. Nah, berarti ini A dan B itu apa translasinya? Jadi, translasi T itu bisa ditulis AB 28. Kamu ya, pang gitu kan. Itu. Terus kemudian, nah itu kan titik nih. Ini pergeseran titik ke titik. Kalau titik digeser ya tetap dalam bentuk titik, gitu ya. Kalau nanti kurva kalau digeser ya bentuknya kurva, gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke contoh keempat.
Kalau saya punya, misalkan ada garis, saya menulisnya garis Y sama dengan 2X plus 1. Itu kan berupa garis. Ya kalau garis digeser ya tetap garis. Ya, nanti kalau garis dicerminkan ya bisa jadi garis, bisa jadi titik, tergantung gitu kan. Kalau ini garis, kalau garis ini atau kurva, ini garis lurus gitu kan. Ini garis ini ditranslasi. Translasi oleh T sama dengan kira 1 misalkan. Nah, tentukan bayangannya gitu kan. Nah, bayangannya adalah dalam bentuk bayangannya. Garis. Nah, cuma nanti bayangan itu bisa dituliskan dalam bentuk aksen. Terus nanti baru dikembalikan ke persamaan garis XY. Tetapi ingat, di sini persamaan pertama adalah Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kalau kita akan mendapatkan misalkan transformasi ya, translasi gitu ya. Kalau translasi itu bahwa untuk mendapatkan X aksen, jadi kalau kalian lihat, misalkan saya pakai titik dulu dah, ya. Jadi kalau pakai titik, misalkan titik apa ya? Misalkan A itu X, Y. Ini ditranslasi oleh misalkan 21 gitu kan. Maka hasilnya A aksen itu kan diperoleh X aksen, toh? Y aksen gitu. X aksen itu diperoleh dengan cara apa? Si X ditambah 2 toh. Y aksen itu diperoleh dengan cara Y ditambah dengan 1 gitu kan. Nah, berarti kalau bentuk ini sekarang adalah bahwa kalau untuk mendapatkan bayangan, jadi bayangan itu ditulis dalam bentuk apa? Aksen ya. Nah, untuk mempermudah dalam bentuk aksen, gitu kan. Nah, sekarang kalau intinya adalah apa? Dari bentuk Y sama dengan 2X plus 1, itu nanti diubah dalam bentuk di sini aksen. Aksen, itu toh. Nah, jadi aksen itu untuk bayangan. Yang Y dan X itu adalah untuk garis semula, gitu kan? Prinsipnya seperti itu. Maka kalau tadi kita harus mengubah ini menjadi bentuk ini. Nah, kalau semula adalah X aksen itu sama dengan X plus 2, ya toh, maka ini bisa ditulis X sama dengan apa? Ya toh? Pindah aja. X aksen dikurangi 2. Itu ya. Kalau Y aksen itu berarti tadi kan Y plus 1, ya toh? Berarti kalau Y berarti menjadi Y aksen min 1. Nah, ini substitusi. Nah, substitusi kemana? Ke semula, Y sama dengan 2X plus 1. Udah. Jadi kalau substitusi, yang semula Y sama dengan 2X plus 1, nah ini substitusi itu aksennya. Nah, Y itu kan tadi apa? Y aksen min 1 sama dengan 2. X-nya apa? Ganti pakai kurung. Nah, X aksen min 2 pakai kurung. Yang diganti X ini. 2 ini pengali gitu kan. Pakai kurung. Baru tambah 1. Rubah nih. Berarti Y aksen min 1. Ini 2X aksen min 4 plus 1 toh, berarti Y aksen sama dengan 2X aksen min 3 2 dong Pak. Tambah sorry. 2 mana? Langsung min 2 aja. Oh ya, boleh kalau gitu. Ini jadi min 2 langsung, boleh. Jadi kalau seperti ini udah. Nah, ini adalah bayangan. Ingat bahwa ini adalah bayangan. Bayangannya. Maka kesimpulannya, kesimpulannya harus dikasih kesimpulan. Persamaan bayangan, persamaan bayangan adalah
dirubah aja. Y sama dengan 2X min 2. Jadi aksen itu untuk membedakan saja itu bayangan atau bukan. Nah, seperti itu. Jadi saya berikan dasar ini. Nanti ada cara gampangnya memang, tetapi saya berikan ini kan dari titik gitu ya. Kita memindahkan dari titik gitu ya. Oh, dari titik. Kalau kita memindahkan garis itu sebenarnya memindahkan sebenarnya bisa diambil 2 titik gitu ya. 2 titik dipindah, bukan lagi dengan persamaan garis itu bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi mainnya adalah di sini. Nah, ini ya, tinggal diubah. Jadi yang semula XY diubah menjadi bentuk aksen. Nah, itu pahami dasarnya. Nanti kalau ada yang sampai ke sini, kembali ke sini lagi, itu jelas. Oke, gitu ya. Itu. Terus kemudian beberapa hal. Nah, mengacu dengan contoh nomor 3 ini, nah, sekarang adalah saya akan masuk ke translasi garis atau kurva. Nah, garis atau kurva. Kalau nomor 3 itu kan garis atau kurva, gitu kan? Nah, sekarang kalau garis saya punya secara umum. Kalau garis Y sama dengan MX plus C, ini kan umum, persamaan garis umum. Misalkan ini ditranslasi oleh, ambil saya pakai AB. Ya, AB ya. Maka untuk setiap titik, untuk setiap titik P, itu misalkan ini adalah X, Y, P itu berarti pada garis ya, yang terletak, maksudnya ngerti ya, pada garis, maksudnya kan ngerti nih, garis Y sama dengan MX plus C, ini kan penjelasan secara umum. Maka bisa diambil, saya pakai matrik, bahwa X aksen dan Y aksen, bayangan diambil titik dari garis tadi, berarti menjadi apa? Yang semula kan menjadi apa? X, Y, digeser oleh AB. Ini sebenarnya penjelasan dalam bentuk umum sih. AB, gitu kan? Maka bisa ditulis X aksen itu sama dengan apa? X ditambah A. Y aksen itu bisa diperoleh cara Y plus B, gitu kan? Nah, terus kemudian dari bentuk ini kayak nomor 3 tadi, berarti X itu sama dengan apa? X aksen min A. Y itu sama dengan apa? Y aksen min B. Nah, ini substitusi nih. Nah, substitusi ke garis semula. Ya. Substitusi ke tadi mana? Y sama dengan MX plus C. Maka akan diperoleh apa? Jadi yang semula adalah Y sama dengan MX plus C, maka akan menjadi Y min apa? B. Sama dengan kita. Jadi ini aksen ya, saya tulis aksen. Sama dengan M, ini X, min. Apa? Ini aksen ya, aksen A ditambah C. Nah, ini. Nah, kuncinya ada di sini. Terus kemudian ini bisa persamaan barunya, jadi persamaan bayangan baru atau bayangan, aksennya dihilangkan aja. Berarti maka menjadi Y min B sama dengan M X min A plus C. Nah, dari kunci ini kamu bisa nanti langsung mengambil, enak gitu kan. Saya kalau nanti bisa memakai yang nomor 3 tadi atau memakai ini. Nah, jadi langsung aja. Artinya apa? Kalau yang semula adalah ini, persamaannya adalah ini, ditranslasi, nah ini kan translasi oleh apa tadi? T itu sama dengan AB, persamaannya apa?
Ganti aja Z-nya dengan Z min B. X-nya ganti aja dengan X min A. Selesai. Ya, contoh supaya gampang. Contoh nih, contoh berarti keempat ya. Nah, misalkan garis. Siang saya juga lapar nih. 2X plus 3. Nah, ini ditranslasi. Translasi oleh T sama dengan misalkan 24 dah. Nah, maka tentukan bayangan gitu ya. Tentukan persamaan bayangan gitu ya. Nah, caranya gimana? Lah kalau mau pakai yang di atas itu gampang. Garis ini kan garis semula. Nah, garis Y sama dengan 2X plus 3 itu kan semula. Nah, ini translasi oleh apa tadi? T sama dengan 24 ya. Maka langsung saja di bawahnya boleh gini. Z min 4 sama dengan 2 pakai kurung. X min 2 ditambah 3. Hati-hati, yang diganti ini sama ini. Nah, jadi pakai kurung ya. Tinggal dirubah nih. Udah Z min 4 ini 2X min 4 plus 3 gitu kan. Berarti Y4 sama dengan 2X min 1 dah. Berarti Y sama dengan 2X min plus ya. Plus berapa? 3. Udah. Wis, jadi. Nah, mau pakai nomor 3 tadi bisa, mau pakai cara yang di atasnya boleh. Ya, gitu. Jadi, nah ini apa? Ini adalah ingat ini sudah persamaan apa? Bayangan. Nah, jadi otomatis kalau ini sudah dirubah, pengubahannya ada di sini. Ini sudah masuk di bayangan. Ini sudah masuk di bayangan. Nah, jadi ini persamaan semula, ini sudah masuk di bayangan, langsung diganti dalam bentuk X dan Y. Tapi ingat ya, posisi di awal ini adalah garis semula. Kalau ini sudah masuk di bayangan. Jadi X dan di sini, Y ini adalah persamaan sudah bayangan. Ini sederhananya. Jadi persamaan bayangannya dari, misalnya saya tulis persamaan bayangan dari garis Y sama dengan 2X plus 3 oleh, apa itu translasinya? 24 adalah, apa? Bisa saya tulis sesuaikan. Y sama dengan 2X plus, ada yang salah nggak? Cek dulu, saya ada yang salah nggak? 2X plus 3. Tidak masalah, kalau seperti ini tidak masalah. Jadi garisnya tetap, kalau dilihat ini berarti menggesernya itu sejajar. Jadi kok bayangan dengan semula bisa sama? Tidak masalah, bisa saja. Gesernya cuma geser ke searah dengan garisnya, bisa saja. Ya, bisa beda, bisa sama. Ya, tinggal gesernya kemana gitu toh. Nah, kalau mau lebih detail lagi, kalau misalkan itu digeser, digeser, kalian gambar tuh, geser itu ya. Gambarnya digeser sesuai dengan 24. Kok sama, numpuk? Nah, berarti persamanya sama. Sama atau itu garisnya? Sama, tidak masalah. Gitu kan? Itu ya. Caranya prosesnya seperti itu. Kebetulan saja ini garis dan bayangan, garis semula dan bayangan kebetulan sama. Atau ada yang salah saya? Kayaknya sih benar. Itu prinsipnya seperti itu ya. Kadang bisa beda, kadang bisa sama, tergantung penggeserannya arahnya kemana. Oke.